Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Angelika Anastasia Lumantobing, Nika Afisa Nampitupulu, Putri Oktavia Purba, Sylvia Nafisa, dan saya sendiri, Suci Agustina, akan membahas mengenai kasus plagiasi dosen dalam karya ilmiah dan prostitusi akademik. Nah, ada pun yang nanti akan kami bahas. Yang pertama mengenai apa sih pengertian dari plagiasi dan prostitusi akademiknya. Lalu nanti akan dijelaskan mengenai jenis-jenisnya. Lalu nanti ada dasar hukum yang berhubungan dengan plagiasi dan prostitusi akademiknya. Lalu nanti ada suatu kasus yang kami ambil mengenai plagiasi dan prostitusi akademik di Universitas Esa Unggul di Jakarta. Nah, untuk membahas lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya. Namun, sebelum kita memasuki pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Plagiasi dan prostitusi akademik. Apa sih yang dimaksud dengan plagiasi dan prostitusi akademik? Zuli Qodir pada laman Kompas di tanggal 17 bulan 1 2022 menyatakan bahwa prostitusi akademik adalah sebuah simbol untuk para intelektual sampai cendekiawan yang rela menjual dirinya hanya untuk mendapatkan kemegahan, kemewahan, dan kekuasaan dari pihak-pihak yang memberikan kemewahan dan harta. Jadi dapat disimpulkan bahwa prostitusi akademik adalah bentuk pengkhianatan kaum cendekiawan terhadap pendidikan. Salah satunya adalah perjokian dan plagiarisme. Plagiasi merupakan tindakan sengaja untuk memperoleh nilai, gelar, atau jabatan untuk suatu karya ilmiah yang diakui sebagai hasil karyanya sendiri, namun faktanya merupakan karya orang lain. Apa saja sih jenis-jenis dari plagiasi dan prostitusi akademik? Yang pertama ada prostitusi karya ilmiah. Maksudnya adalah terdapat beberapa akademisi yang memanfaatkan perjokian, bahkan melakukan plagiasi karya ilmiah, namun diakui sebagai hasil pikiran sendiri tanpa mencantumkan penulis asli atau sumbernya. Kemudian ada prostitusi gelar akademik. Maksudnya adalah pemberi gelar sembarangan kepada akademisi untuk kepentingan pragmatis dan dijadikan instrumen transaksional antara elit kampus dan penguasa. Dan yang ketiga ada prostitusi jabatan. Maksudnya yaitu memplagiasi karya ilmiah demi mendapatkan jabatan akibat dari keserakahan akademisi demi mengejar harta benda dan tahta. Nah, adapun dasar hukum yang mengatur tentang kasus plagiasi dan prostitusi akademik ini antara lain, yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 yang mengatur tentang dosen. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak cipta. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mengatur tentang guru dan dosen. Selanjutnya untuk dampak ataupun akibat dari kasus plagiasi dan prostitusi akademik ini antara lain, yang pertama itu menyebabkan reputasi dari institusi menjadi buruk, baik itu di kalangan individunya ataupun keluarga. Kemudian menyebabkan institusi itu kehilangan privasinya. Selanjutnya terjadinya komplain pada mahasiswa, kemudian tidak mendapatkan kepercayaan lagi, dan yang terakhir itu tidak adanya percaya diri. Selanjutnya yaitu sanksi yang terbagi atas sanksi kontrol legal dan sanksi kontrol sosial, yang mana sanksi kontrol legal ini terbagi atas pelanggaran kode etik, pencabutan hak usulan sebagai profesor, penurunan pangkat dan jabatan akademik, penundaan pemberian hak, dan pemberhentian secara hormat atau tidak hormat sebagai dosen. Selanjutnya yaitu kontrol sosial, di mana kontrol sosial ini terbagi atas teguran. Nah, teguran ini biasanya diberikan kepada pelaku dan dapat berupa surat peringatan maupun penegasan. Selanjutnya itu dikucilkan dari masyarakat, lalu dibully. Bahkan viral, yang mana hal ini dapat terjadi karena maraknya media sosial yang bisa langsung menyebarluaskan kejadian tersebut. Nah, sehingga tentu saja hal ini mempengaruhi kehidupan sosialnya yang mana orang lain
atau media massa bisa saja membuli lewat media sosial maupun secara langsung. Nah, teman-teman, tadi sudah dibahas nih mengenai pengertian, jenis-jenis, dan dasar hukum dari plagiasi dan prostitusi akademik itu sendiri. Jadi kita simpulkan bahwa plagiasi dan perjokian itu termasuk prostitusi akademik yang merupakan tindakan tercela dan pengkhianatan terhadap dunia pendidikan. Nah, kita ambil kasus di salah satu universitas di Indonesia, tepatnya di Jakarta, di Universitas Esa Unggul, yang mana terdapat dosen yang ingin mendaftarkan diri menjadi guru besar di Universitas Esa Unggul yang berinisial AKAP, yang melakukan plagiasi dan prostitusi akademik pada artikel yang dimuat di jurnal Multidisciplinary Digital Publishing Institute atau MDPI Swiss 23 Januari 2023. Nah, isi artikelnya itu yang dibuat oleh AKAP itu terindikasi kuat identik dengan skripsi mahasiswa S1 Universitas Esa Unggul berinisial RAS. Jadi awalnya kejadiannya ini RAS ini diiming-imingi oleh pembimbing skripsinya, yaitu si TYRS atau kita baca Tris, dan si AKAP. AKAP ini merupakan dosen pembimbing kedua. Diiming-imingi bahwa nantinya jurnal dia akan diterbitkan di jurnal internasional. Namun ternyata dia dibohongi. Setelah diterbitkan, yang hanya tercantum hanyalah nama si dosen pembimbing skripsinya dan dosen-dosen lain yang tidak berkontribusi terhadap pembuatan karya ilmiah tersebut. Sehingga si RAS ini pun melakukan pemprotesan karena ia membuat skripsi itu, ia membuat jurnal tersebut, ia membuat skripsi tersebut. Kenapa nama dia tidak dicantumkan? Ia melakukan pemprotesan sama dosen pembimbing tersebut. Namun si dosen pembimbing skripsi tersebut, mereka tidak mengaku. Mereka malah mengatakan bahwa mereka berhak untuk memplagiasi skripsi tersebut karena mereka yang memberikan ide terhadap penelitian tersebut. Padahal si RAS ini membantah dengan mentah-mentah karena ia sendiri yang mendapatkan ide skripsi tersebut. Karena si RAS ini memiliki informasi kuat dan narasumber yang kuat yang mendukung skripsinya dan hasil penelitiannya. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa si dosen pembimbing skripsi ini berhak untuk memberikan atau mengambil karya ilmiah tersebut, jurnal tersebut, karena si RAS ini yang membuat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa si dosen pembimbing skripsinya ini, si AKAP dan Tris, telah melakukan plagiasi terhadap skripsi mahasiswa di Universitas Esa Unggul Jakarta. Untuk penyebab, sanksi, solusi, dan dampak akan dibahas selanjutnya oleh teman-teman saya. Penyebab plagiasi dan prostitusi akademik pada studi kasus yang kami ambil yaitu yang terjadi pada dosen calon guru besar di Universitas Esa Unggul. Yang pertama yaitu lemahnya atau kurangnya minat baca dari dosen tersebut, kemudian adanya orang dalam, kemudian adanya penganggaran jabatan atau anggar jabatan, dan yang terakhir itu adanya tekanan dalam membuat karya ilmiah. Nah, jadi karena dosen ini ingin naik pangkat, sehingga dosen tersebut melakukan sesuatu yang dilarang atau melakukan suatu kecurangan dalam bentuk plagiasi dan prostitusi akademik. Nah, hal ini dilakukan tentunya karena minat baca yang dimiliki oleh dosen tersebut sangat rendah, sehingga ia melakukan sesuatu yang instan agar karya ilmiah dalam penaikan jabatan tersebut dapat dilaksanakan dan jurnal atau artikel yang dimiliki oleh dosen tersebut dapat dinaikkan pada jurnal terkait, sehingga beliau bisa naik pangkat atau naik jabatan. Nah, motif-motif atau penyebab-penyebab ini tentunya sangat fatal apabila kita masih melakukan motif tersebut dalam penerbitan artikel ilmiah kita. Nah, untuk solusi yang dapat dilakukan atau yang dapat diterapkan dalam mengatasi studi kasus calon guru besar di Universitas Esa Unggul, yang pertama adanya tanggung jawab profesi, yang kedua adanya penerapan aturan yang ketat, dan yang ketiga adanya lembaga pengawasan plagiasi. Nah, dosen tersebut harus menyadari bahwa profesi yang dimilikinya itu segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Artinya dosen tersebut harus lebih berhati-hati karena profesi yang dimilikinya bukan profesi yang rendah atau profesi yang sepele, sehingga itu akan menimbulkan dampak juga nantinya bagi diri dia sendiri. Kemudian penerapan aturan yang ketat dan juga adanya lembaga pengawasan plagiasi, sehingga tidak hanya dosen
tetapi juga mahasiswa yang akan menerbitkan artikel ataupun dalam menyusun skripsi tidak melakukan plagiasi, dan aturan-aturan yang ketat itu dapat diterapkan oleh seluruh masyarakat kampus tanpa memandang bulu, artinya disamaratakan adanya aturan yang ketat dan juga adanya lembaga pengawasan plagiasi. Dan untuk mengawasi adanya plagiasi dan kemurnian dari hasil artikel atau jurnal ataupun skripsi yang mereka buat tersebut. Nah, dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa prostitusi akademik yang meliputi plagiasi dan perjokian merupakan tindakan pengkhianatan terhadap dunia pendidikan. Nah, biasanya para pengkhianat akademik ini merupakan para akademisi yang tidak melibatkan diri dalam perjuangan kemanusiaan ataupun perang melawan kejahatan. Biasanya para akademisi yang merupakan sosok yang memperjuangkan rakyat, maka para pengkhianat akademik merupakan kebalikannya, yang mana sosok yang memperjuangkan posisi untuk dirinya sendiri dengan menindas koleganya, lalu memobilisasi politik kekuasaan. Orang lain selalu salah sementara dirinya selalu benar. Sehingga kami berharap bahwa nantinya untuk tahun kedepannya lahir para cendekiawan yang bisa membela rakyat, yang tidak serakah akan jabatan dan tidak silau terhadap glamor duniawi. Saya berharap para akademisi atau cendekiawan untuk tahun kedepannya itu sungguh-sungguh dapat turut serta merasakan denyut nadi kesusahan rakyat banyak. Bukan sosok cendekiawan yang hanya menghamba pada kekuasaan dan jabatan akademik. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.